dinyalakan api dengan suhu yang sampai 700-800 derajat Celcius sehingga dia menjadi gosong di dalam, menjadi karbon. Itu yang. Nah, di luar itu kurang bagus. Kenapa? Karena saya melihat, saya tidak katakan semua, tapi yang saya lihat waktu saya di Pasar Senen atau di tempat yang lain, orang bikin arang itu sekarang kebanyakan sudah dibakar di mana? Di dalam drum atau suatu tempat, lalu nanti membakarnya itu, saudara tahu pakai apa supaya dia menghemat? Plastik. Jadi seperti pengganti minyak tanah, itu yang dibakar dan dia menyala. Nah, nanti setelah untuk padam, kalau dia di kota-kota, yang paling sering itu tempurung. Ya, nanti untuk menyiramnya tinggal diambil air got itu. Karena memang tujuan untuk penggunaan arang dari tempurung itu bukan untuk dikonsumsi diminum, tapi untuk apa? Untuk sate, bakar sate dan sebagainya. Nah, kalau untuk mau diminum ya nggak layak itu dibuat. Oke? Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini sebenarnya ada videonya, tapi beginilah, itu api menyala di bawah. Kita sudah lihat. Nah, ini kenapa? Kenapa? Nanti ada, enggak apa-apa. Nanti ada video yang berikutnya. Thank you. Makasih ya. Tuh. Kira mandek ya. Nah, kayak begini. Ya. Jadi dia di ruangan tertutup, nggak api menyala. Arang tidak tergolong obat, walaupun Sister White tadi katakan obat ya. Ini dari ilmuwan, maksudnya dari ilmiah mengatakan arang tidak dapat dicerna manusia, tidak berbau dan tidak berasa. Nah, sekarang kita lihat dari pandangan dari segi medis ya. Oke, penggunaan arang dalam mengobati penyakit merupakan hasil dari penelitian ilmu pengetahuan selama bertahun-tahun. Nah, ini seorang mengatakan, Raymond berkata bahwa pengetahuan tentang kapasitas fenomenal arang itu untuk absorpsi telah ada selama beribu tahun. Hippocrates mengatakan dari 460 sampai 370 sebelum Masehi. Juga para dokter Mesir kuno menyarankan penggunaannya untuk tujuan pengobatan. Banyak masalah mulai dari keracunan sampai pusing diobati. Jadi sudah lama ini. Cuman kepada Sister White dipertegas peruntukannya apa, kan begitu ya, melalui petunjuk yang Tuhan berikan. Oke, arang juga sudah terdaftar sebagai sebutan dengan adsorbent ya. Jadi sekarang juga sudah ada di dalam apa namanya, di apotek, tapi dalam bentuk tablet ya, kecil-kecil begitu. Ini ya, Norit itu sama, tapi sekarang sudah lebih besar-besar, dibikin seperti tablet ya. Oke. Dari WHO juga ini sudah diakui. Oke. Sekarang mari kita lihat. Ini tes ya. Tahun 1830 seorang ahli farmasi bernama P.F. Toury melakukan demonstrasi di hadapan Akademi Kedokteran Prancis. Ia menelan 1 gram sejenis bahan kimia 10 kali lipat jumlah dosisnya, mematikan 10 kali lipat dibikin. Dia bikin eksperimen. Ya. Dicampur dengan 15 gram arang yang dihaluskan. Ia hidup tanpa efek penyakit apapun. Oke, karena arang itu menarik bahan-bahan kimia itu. Nanti kita lihat bagaimana cara dia menarik. Nah, beginilah cara kerja arang. Khasiat terpenting bubuk arang menarik zat kimia yang ada berbahaya dalam tubuh seperti kuman, virus, racun, kotoran, luka, dan produksi infeksi lainnya. Oke, sekarang bahan kimia yang tadi saya sudah jelaskan dari rokok ya, itu bahan kimia keras itu. Semua ada di sana. Sekarang oke, tidak berokok. Bahan kimia apa yang kita konsumsi? 1, dari palawija yang kita konsumsi, tanaman-tanaman ya. Seperti apa? Tomat, cabai. Wah, itu keras sekali bahan kimia dari pestisida ya, untuk membunuh hama ya. Sayur-sayuran. Wah, kalau nggak di zaman sekarang kalau nggak disemprot itu busuk semuanya.
Dan kami sudah berkebun itu di sana, tapi kami nggak mau semprot. Ya karena mau untuk makan sendiri, enggak apa-apa, enggak sebagus ini kan. Tapi itu dibuat. Pertanyaannya, apakah kalau hanya sekedar, kalau misalkan terakhir dia semprot, lalu enggak hujan, lalu dipanen, itu nempel di daun itu masih kelihatan putih-putih dari pestisida itu. Lalu saudara beli, saudara bawa ke rumah, lalu mencuci di rumah hanya sekedar mencuci, itu pestisida kita konsumsi langsung. Jadi, dan itu bukan sekali-sekali kita makan kan, makanan sehari-hari kan rutin. Oke, saudara bisa bayangkan itu rutin kita konsumsi, itu baru dari satu jenis. Bagaimana dari roti, ada pengawet di sana. Bagaimana dari semua hampir ada tergantung bahan kimia. Ya. Nah, sekarang itu ada di dalam darah dan organ-organ tubuh kita seperti sudah menjadi residu atau mengendap di dalam organ-organ tubuh kita. Nah, bagaimana cara kerja arang ini? Beginilah dia bekerja. Mari kita lihat video ini. Inilah bahan-bahan kimia itu ya. Dari medis, dari sabun, rinso, ya, semua, ya, obat-obatan, ya, semprot, apa semua aja sangat ada di sekitar hidup kita sehari-hari. Ya. Dan itu mempengaruhi tubuh kita karena kita konsumsi lama-lama bahan kimia tersebut. Dia akan jelaskan di sini. Bagaimana arang itu bekerja? Nah, ini lambung kita. Nah, ini ada kandungan-kandungan semua bahan kimia atau limbah-limbah, masuklah arang. Sudah tahu, dia tarik itu apa? Bahan-bahan kimia itu. Dan dia ikat dan tidak melepasnya lagi. Dan dia jalan. Dan besok pagi dibuang ke jamban. Oke, saya kasih contoh begini. Kenapa Tuhan katakan tadi tidak meninggalkan efek yang terpendam? Itu yang saya mau jelaskan. Oke. Ini bubuk arang, warnanya apa? Hitam. Kalau saudara makan, ini warna jambu, tadi saya makan jambu warna merah. Makan lagi mangga nanti warna kuning. Ya, ada contohnya 3-4 warna kita makan. Besok pagi berubah jadi warna berapa warna? Hah? Kehajat, buang hajat. Cuma satu warna. Nasi apa semuanya berubah cuma satu warna, betul? Oke, itu namanya dia diproses, dicerna. Tapi kalau bubuk arang ini saudara konsumsi, hitam masuk ke mulut, besok pagi keluar juga hitam utuh, enggak berubah. Artinya apa? Dia tidak bisa dicerna. Bisa paham? Dia nggak bisa dirubah, nggak bisa diproses, nggak bisa dicerna. Nah, sekarang tadi buah-buahan yang kita makan itu, ini contohnya usus kita, buah-buah yang kita makan itu, ya, dia dicerna, dilembekkan, dilumatkan sampai dia lembek, baru diserap, ditarik untuk dirubah, diproduksi, diubah menjadi darah, betul? Ditarik, oke? Sekarang charcoal itu dia nggak bisa dicerna, dia nggak bisa ditarik untuk masuk ke dalam darah. Bisa paham situ? Dia nggak bisa masuk ke dalam pembuluh darah, nggak bisa dirubah menjadi darah karena dia nggak bisa dicerna, dia nggak bisa ditarik, justru dia yang menarik. Itulah sebabnya dia di dalam tubuh manusia itu kita minum, dia hanya jalan, dan besok dia buang. Hanya lewat. Kalau begitu, kalau dia tidak masuk ke dalam darah, apa ada pengaruh ke ginjal? Tidak ada. Bagi orang yang tidak mengerti, nanti jangan-jangan berat ke ginjal saya nih. Kan begitu kan? Karena melihat hitamnya itu. Oke? Tidak ngendap. Tidak ngendap. Dan ini yang saya buat kepada pasien gagal ginjal yang di Rumah Sakit Advent yang saya sampaikan waktu lalu. Ada satu pasien sudah di Rumah Sakit Advent Bandung, sudah duduk berbaring di situ dan dokter vonis cuci darah. Gagal umur 74 tahun. Tapi oleh keluarga dari bapak ini saya dipanggil dari Jakarta untuk mengobati. Lihat. Ya. Rumah sakit dengan
begitu banyak medisian tidak bisa mengatasi dengan case begini. Dan biasanya orang ginjal hanya bisa hidup dibantu oleh apa? Mesin ya, itulah cuci darah. Nah diminta saya, lalu saya terapi dan selama 1 bulan apa yang dilakukan, saya tulis rundown-nya, lalu kita doakan, berjanji rubah pola hidup, sembuh. Sembuh. Sementara di case yang lain, ya biaya untuk transplantasi ginjal supaya bisa hidup 1 miliar lebih. Ini berapa biayanya? 0 rupiah. Jadi keluarganya itu hanya tinggal beli buah untuk konsumsi sehari-hari seperti yang biasa. Cuman pola hidupnya aja diatur. Lihat, sembuh tidak pakai uang-uang ratusan juta apalagi miliar. Oke. Jadi sudah paham bahwa tidak ada hubungan ke ginjal, itulah sebabnya pernyataan Tuhan itu tidak salah. Tidak ada efek yang apa tadi bahasanya katakan? Masih ingat? Mengendap atau meninggalkan akibat yang tidak baik. Oke, sudah. Nah, kalau di hotel-hotel mewah, hotel mahal, ada namanya untuk recovery pemulihan, yaitu berendam di apa namanya di sebelah kiri itu apa namanya kepada anak-anak. Nah, ini sebelah kanan ini Pak D. Saya sendiri itu yang sebelah kanan. Saya berendam juga, ikut juga saya berendam. Saya praktekkan itu waktu kami dalam perjalanan ke Jawa Timur, di hotel, saya sengaja pilih ada bathtubnya. Saya bawa arang, saya aduk, saya berendam di situ. Dan itu menarik dari pori-pori, dan ada video dari wellness di Amerika juga menggunakan seperti itu. Jadi kalau saudara ada kesempatan begitu, gunakan ini. Saudara berendam itu sambil baca buku, sambil mendengarkan musik, berendam. Dia akan menarik semua dari air. Bagaimana? Hangat bagus ya, tapi tidak harus hangat. Tapi yang penting jangan air dingin. Itu botol larangnya saya bawa. Ini sama dengan botol ini. Ini persis sama ini. Nah, ada biasa saja kayak seperti air. Ya, kira-kira begitu. Oke, mari kita lihat. Nah, Dr. Weiss memastikan dalam bukunya Drugs, Herbs, and Natural Remedies, dia menempatkan arang di bawah judul. Beberapa dari pasien-pasien saya yang menderita radang usus besar, yang luka, itu makanya terjadi pendarahan tadi ya, sembuh dengan menggunakan bubuk arang. Itu lihat arang itu dalam usus itu. Nah ini yang saya bilang video tadi, ya, infeksi yang sudah parah di dalam livernya itu tidak bisa lagi hanya dengan obat. Dia ini seperti kasus yang Sister White katakan tadi, izin dalam hitungan hari akan mati. Karena teman-temannya yang kebiasaan minum tuak ini, alkohol itu, nggak separah ini sudah pada mati. Jadi mungkin maksudnya supaya dipertemukan ke saya sebelum mati. Dan ini saya datang langsung ke Sumatera. Ini yang Dr. Ruben Supit, waktu masih belum ada WA ini terjadinya ini, dia bertanya kenapa itu dibikin arang ya, kira-kira begitu. Akhirnya dia datang dari Rumah Sakit Advent Medan dengan tim Rumah Sakit Medan ke Pekanbaru ke Riau dan bertemu dengan Bapak ini, dan Bapak ini diwawancarai. Nah, inilah Bapak ini, perutnya sudah membesar, sudah sangat lemah, sudah kasih wasiat, kasih pesan-pesan terakhir ke anaknya. Karena sudah kemana-mana berobat tidak bisa. Ya. Tapi puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, cara-cara yang sederhana, saya singkatkan saja karena kita sudah pernah lihat. Inilah sebab perutnya sudah kempes hanya dalam 10 hari. Saya cepatkan, sudah bisa duduk. Dan inilah dia setelah lebih dari 1 bulan sehat kembali. Ajaib. Tapi saya mau tekankan di sini, jangan salah dimengerti. Tidak hanya arang tersebut. Arang itu di satu sisi seperti saya umpamakan tadi dari racun dari rokok itu yang ada di paru-paru, ada yang harus ditarik keluar. Jangan minum obat, tetapi ada yang memang harus menarik itu. Ada yang harus dikeluarkan, ada yang harus dimasukkan. Ada kebiasaan yang harus dihentikan. Begitulah pemulihan yang sederhana itu. Nah, oke.